Potato. Ya. Got it. Oke, kita Nomor samping tuh deh. Mana? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita dari kelompok Ngebab Bos yang terdiri dari saya Indah Faris Novia Safitri bersama Evi Rosidayanti, Indah Komalasari dan Muhammad Yusul Novrian. Di sini kami memiliki ide usaha untuk berjualan kebab dengan nama usaha Ngebab Bos. Karena makanan bergizi itu nggak harus mahal. Oke, next. Next ke slide berikutnya. Nggak bisa di next. Oke, jadi karena adanya perkembangan zaman dan teknologi kan biasanya orang-orang zaman sekarang itu mulai hati-hati dalam memilih atau membeli makanan. Jadi karena banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, sebagian masyarakat kelas bawah itu milih makanan yang rasanya enak tapi murah gitu. Nah, dua hal ini yang menjadi prioritas utama dalam membeli atau memilih makanan. Mereka itu nggak begitu memikirkan kandungan yang terdapat di makanan tersebut. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi, kandungan gizi yang cukup. Jadi bakal sangat potensial. Next. Nah, sebagian dari masyarakat itu sangat menyukai nih kebab yang rasanya enak. Karena kebab itu punya rasa yang gurih dan bisa dinikmati oleh siapapun di semua umur. Nah, mulai dari orang dewasa, orang tua, remaja, ataupun anak-anak. Kebab bisa dinikmati juga dalam kondisi apapun, bisa di malam hari ataupun pagi hari. Dengan alasan ini, kita memutuskan untuk merintis usaha kebab. Untuk visi dan misi usaha, next. Yang pertama, menciptakan unggulan yang banyak dinikmati atau disukai oleh masyarakat dan kalangan. Yang kedua, memasarkan kebab di beberapa tempat. Dan yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan beberapa outlet kebab di beberapa tempat yang ramai, misalnya sekolah, kampus, ataupun jalan-jalan yang ramai. Dan yang keempat, menciptakan suasana penjualan kebab yang sering diminati anak muda zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya tentang profil badan usaha, lalu penyelenggara, aspek produk, dan aspek pemasaran. Oke, yang pertama itu ada jenis usaha. Jadi jenis usaha yang kelompok atau kami ambil ini itu usaha perdagangan, di mana ini termasuk dalam makanan gitu, kebab gitu. Jadi lalu ada nama usaha. Nama usahanya ini udah diterangkan sama Novi di awal, yaitu Ngebab Bos. Sedangkan untuk lokasi, kami ini memilih dua lokasi. Lokasi yang pertama itu untuk hari Minggu, di mana lokasinya itu di Udayana. Sedangkan untuk selain dari hari Minggu, itu kita akan berlokasi di Dasanagung. Next, untuk penyelenggara dari usaha ini tuh dari jurusan S1 Manajemen, konsentrasi keuangan, semester 6. Yang pertama itu ada Muhammad Yusril Novrian, lalu ada Indah Faris Novia Safitri, ada saya sendiri Evi Rusdayanti, lalu ada Indah Komalasari. Lalu masuk ke aspek produk. Next, Sril. Nah, untuk aspek produk ini kita akan bahas alat dan bahan serta proses pembuatan. Untuk skema, pertama kita bahas alat dan bahan dulu. Alat untuk membuat produk ini tuh yang pertama ada
alat penempatan daging. Ini tuh mirip kayak tempat pembakaran gitu. Pisau, lalu ada capit, ada wajan, ada pembungkus. Itu lalu ada lakban, kan sebenarnya opsional gitu, bisa diganti pakai staples boleh gitu. Lalu ada bahannya itu pertama untuk kulit dari kebabnya itu. Nah, itu kita pakainya tuh tortilla. Lalu ada daging gitu, ada potongan daging, lalu ada sosis, ada sayuran, itu nanti ada sayuran kol, terus ada selada, ada bawang, ada tomat gitu. Lalu untuk proses pembuatan, nah proses pembuatannya ini yang pertama itu kita siapin dulu semua alat-alatnya gitu. Lalu setelah itu setelah siapin alat langsung juga sekalian siapin bahan. Tadi kan alat dan bahan kan udah saya sebutin di awal gitu. Lalu setelah itu nanti dari apa namanya? Setelah itu tuh bisa langsung disiapin untuk kebabnya gitu, dari mulai kulitnya ini kita goreng terlebih dahulu gitu kulitnya, lalu goreng dulu kulitnya terlebih dahulu, lalu setelah itu nanti setelah digoreng itu dikeluarin otomatis ya, nggak mungkin didiamin sampai gosong. Setelah itu nanti di kulitnya itu sayuran tadi, terus ada sosisnya, ada pokoknya toppingnya di sana juga opsional ditambahinnya itu udah selesai sampai situ gitu. Jadi sebenarnya ini kita buatnya itu simple tapi bernilai jual gitu. Lalu masuk ke aspek produk gitu. Kalau aspek produk, aspek pemasaran. Nah, untuk aspek pemasaran itu yang pertama ada strategi produk. Jadi kalau untuk strategi produk ini itu kalau dari kelompok kami itu lebih menekankan dari bahan gitu, di mana bahan yang digunakan ini memang bahan yang berkualitas kayak gitu, bahan kayak sayurannya tuh masih fresh, gitu, dagingnya juga ya kita milih-milih gitu, nggak sembarang kayak gitu. Walaupun memang kita ini prinsipnya ini murah dan bergizi, tapi tetap gitu untuk alat dan bahan kita pilih yang memang terbaik gitu, supaya cita rasa yang dihasilkan itu juga enak kayak gitu. Jadi konsumen itu tetap nggak akan ragu buat beli gitu. Lalu ada untuk strategi promosi gitu. Untuk strategi promosi ini kita ada dua basis sebenarnya. Ada yang secara langsung buka gerai, lalu ada yang melalui pemesanan via online. Seperti yang kita tahu memang kan, sekarang ini terkenal banget tuh Gojek, Grab, kayak gitu kan, aplikasi online. Jadi itu sebisanya kita menggunakan platform itu untuk berjualan, karena memang dari segi masyarakat juga sekarang kebanyakan memang hobinya tuh belanja online kan gitu. Jadi kita menggunakan sepenuhnya gitu apa namanya platform ini tuh untuk menarik minat pembeli gitu. Gitu. Lalu ada untuk itu ya untuk strategi promosi. Lalu kalau misalnya yang terakhir itu target pasar. Jadi target pasar awal kita tuh memang semua kalangan gitu. Target makan kebab gitu. Jadi anak-anak mungkin usia sekitar SD, SMP, SMA, mahasiswa, pekerja, kantoran gitu. Masyarakat khususnya itu kita tuh sebenarnya tuh target khususnya tuh ke pelajar, kayak mahasiswa dan pekerja kantoran gitu yang memang dia ini tuh apa namanya yang nggak punya waktu gitu untuk keluar, jadi bisa pesan lewat online. Jadi mereka tinggal nunggu aja makanannya datang kayak gitu. Jadi itu ya kalau untuk yang target pasar. Jadi terima kasih ini untuk penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Evi. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Komalasari. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangannya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Evi, kita di sini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tentunya dengan harga produk kita yang relatif murah. Nah, di sini saya akan menjelaskan berapa banyak bahan yang kita butuhkan dan berapa harga
harga dari bahan tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan daging. Di sini kami menggunakan daging, tentunya daging kualitas 1 atau yang premiumnya sebanyak 5 kilo dengan harga per kilonya itu ada 130.000 dan jumlah dari penggunaan dagingnya itu 650.000. Nah, di sini juga kita ada saus cabai, bawang bombay, tomat, selada, sosis, mentega, pembungkus kebab, plastik, saus tomat, mayones. Seperti bahan-bahan pada kebab umumnya. Nah, di sini dari total bahan-bahannya itu, di sini kita mengeluarkan untuk bahan bakunya itu senilai 1.219.000. Nah, dari bahan baku itu, nah di sini kita memperkirakan akan menjual 150 pieces kebab. Jualnya itu ada 17.000 per biji di 2.550.000. Nah, yang next. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai analisis SWOT-nya. Pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, di sini kekuatan dari usaha yang kami jalankan itu, yang pertama itu tentunya harganya yang cukup terjangkau. Di mana yang saya ketahui, apalagi kebab dengan menggunakan daging itu harganya biasanya di atas 20.000 lah. Nah, di sini kami hanya menjual dengan harga 17.000. Nah, lokasi yang sangat strategis, di mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, kita akan berjualan via online tentunya juga, dan di Udayana dan Dasan Agung. Nah, itu merupakan lokasi yang sangat strategis, apalagi di hari Minggu itu kan ada kayak Car Free Day gitu. Jadinya kita itu menargetkan di sana tempat kita berjualan. Nah, yang ketiga itu ada cita rasa mewah dengan harga kaki 5, sesuai dengan tadi yel-yel dari dari usaha kami. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama itu ada tidak adanya inovasi dari produk. Yang kedua belum adanya tempat yang kurang nyaman untuk para konsumen. Nah, di sini tempat yang kurang nyaman untuk para konsumen ini kita mengkhawatirkan apabila kita berjualan di pinggir jalan atau sebagainya. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu kita memikirkan kenapa sih kita mau jualan kebab ini. Yang pertama itu ada pola hidup masyarakat yang menyukai sesuatu yang praktis. Luas. Dan yang ketiga itu makanan ini. Dan yang keempat meningkat. Nah, yang kelima itu ada lokasi yang mudah diakses. Dan yang keempat itu ada threat atau ancaman. Yang pertama itu apa aja sih ancaman dalam usaha kebab ini? Yang pertama itu ada banyak para pesaing yang berdatangan, apalagi sekarang kan sudah banyak nih media sosial gitu. Jadinya banyak pesaing yang tertarik nih sama usaha kebab, apalagi sekarang kan banyak banget kayak makanan-makanan dari luar yang kayak diadopsi ke makanan Indo, jadinya memiliki cita rasa Indo. Yang keduanya itu meningkatnya harga bahan mentah. Nah, ini kita tidak bisa hindari karena semua dari bahan bobot kebab ini kita beli dari pasar. Biasanya kalau harga meningkat itu yang kita khawatirkan. Yang ketiga itu banyak konsumen yang sudah mulai bosan. Dan yang keempat itu banyaknya kompetitor yang gencar beriklan melalui media sosial. Nah, sekian dari saya serahkan kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih Indah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Yusril Mafriya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis risiko usaha. Yang pertama itu,
Sebuah makanan bisa menjadi suatu tren dalam suatu waktu, tentu tidak lepas dari peran anak muda. Konsumen terbesar makanan-makanan hits adalah anak muda yang selalu tertarik dengan sesuatu yang baru. Maka dari itu, apabila ada sesuatu makanan dengan ide baru mulai dipasarkan, anak-anak muda akan menyerbunya dan mencobanya. Yang kedua, karena tingginya tingkat persaingan dalam menjual kebab, diperlukan promosi yang lebih kreatif dan inovatif dibanding pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, jika promosi kurang inovatif, maka kurang berpeluang dan menarik minat pembeli sehingga bisnis terancam tertutup. Yang terakhir, untuk kesimpulan dari ide bisnis usaha kami, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki kebab yang baik dan dapat bersaing, harus memiliki kekhasan khusus agar para konsumen tertarik dengan produk yang kita jual. Kebab harus memiliki kualitas yang baik sehingga konsumen juga tertarik untuk mencicipi kebab ini. Kami berencana untuk mendirikan sebuah bisnis usaha dengan menawarkan berbagai varian rasa baru. Dengan selesai proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Piu-piu. Apa deh ganggu tadi?